Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sejarah kita tercecer sampai jauh, terseret ke negeri barat tempat banyak warisan peradaban berlabuh. Para penjajah membawa serta cerita kejayaan, wajah seni, potongan karya dan budaya. Ketika Indonesia belum lagi menjadi, bagaimana gerangan riwayat hidup tercipta silih berganti? Di tengah kecamuk hidup rutin masa kini, adakah yang masih peduli pada ingatan dan jejak yang terlampaui? Inilah Mata Najwa, pemburu memori. Dan malam ini saya undang ke studio Mata Najwa pemburu memori yang mengumpulkan arsip dan artefak sejarah hingga ke Jerman dan Belanda. Ia adalah seorang dosen dan peneliti sejarah di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Ikhwan Azhari. Selamat malam Pak Ikhwan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa, sekaligus juga membawa harta berharga milik bangsa ini. Sejak kapan sesungguhnya Anda mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah ini Pak Ikhwan? Iya. Awalnya saya sebetulnya mengumpulkan itu dari sastra, karena saya tertarik kepada sastra dan saya mengagumi almarhum H.B. Yasin yang mengumpulkan begitu banyak koleksi sastra. Jadi saya menulis cerita pendek awalnya di saat umur saya 17 tahun di Medan, di Surat Kabar Waspada di tahun 78, dan saya mengumpulkan banyak sekali tulisan-tulisan, mengklipingnya. Dan itu menjadi suatu yang saya rasa sangat awalnya menarik. Dari hobi, ya. Dan kemudian bergeser mengumpulkan benda-benda bersejarah. Iya, ketika saya ada kesempatan untuk studi lanjut, ya, mengambil program doktor dalam bidang sejarah, saya melihat banyak sekali potensi untuk mengumpulkan di luar negeri. Antara lain saya melihat di luar negeri itu banyak sekali benda-benda sejarah Indonesia yang sebagian dikuasai oleh negara atau lembaga, tapi sebagian lainnya ada di individu-individu atau di toko barang antik atau ada di toko buku tua atau bahkan di pasar loak. Jadi sebagian besar memang ditemukan di Belanda dan di Jerman tempat Anda belajar? Iya, sebagian besar kalau dia seperti perangko dan numismatik, uang, itu di Jerman. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu studi saya di Jerman. Apa yang paling mengejutkan atau hal yang sesungguhnya sangat berharga tapi Anda temukan di pasar loak di Jerman? Kartu pos lama kita, ya, kartu pos lama, juga kartu pos pada masa Belanda dulu yang dikirim ke Jerman, kemudian itu milik pribadi, milik individu, ya. Tetapi di sana saya melihat ada jejak kota, ya, ada jejak kisah. Kalau kartu pos itu biasanya di depannya ada foto, ya, Ansih Carton orang Jerman mengatakan foto, kemudian di sebaliknya ada tulisan, ada cerita, kemudian ada perangko atau briefmarken. Itu di Jerman kita tahu bahwa negara yang paling banyak jumlah filatelisnya di dunia itu Jerman, lebih kurang 3 juta filatelis pada waktu itu. Nah, bisa jadi generasi anaknya atau cucunya tidak filatelis. Kemudian benda-benda itu karena dia tidak hobi dengan itu, kemudian mereka jual, ya, dan itu masuklah di dalam pasar-pasar loak. Baik, saya ingin kita membahas barang-barang yang sudah Anda kumpulkan, seperti misalnya uang. Bisa Anda, yang ini uang apa ini? Iya, itu uang yang hanya berlaku di Provinsi Sumatera Utara. Itu yang atas, yang hijau, itu uang yang ditandatanganin oleh Gubernur Sumatera, Mr. Muhammad Hasan, dan sudah menjadi pahlawan nasional. Sedangkan yang bawah itu uang yang ditandatanganin oleh Gubernur pertama Sumatera Utara, Mr. SM Amin. Berlaku untuk Sumatera Utara tapi dibuat di Aceh dan diedarkan di Aceh. Ini semua adalah uang-uang, menurut saya ini perlawanan untuk melawan sistem moneter Belanda pada waktu itu. Oke, jadi ini kira-kira tahun berapa? Itu ada yang 47, yang ini yang 47. Ini yang, tahun 1947, ya, Rp5. Iya, Rp5, yang ini Rp250 di tahun 49. Pada saat seluruh kawasan waktu itu didudukin oleh Belanda. Jadi merupakan uang perlawanan menurut saya. Kalau ini ada satu lagi Republik Bond Indonesia. Jadi ini sebetulnya bond ya, bukan uang atau apa ini Pak? Iya, bond Rp25 juta itu di daerah Mambang Muda, di daerah Sumatera Utara juga. Ini sebetulnya utang, negara berhutang kepada pemilik karet misalnya.
karetnya kami bawa dulu karena uang pemerintah tidak ada. Kami kasih bon 25 juta. Kemudian karet itu dibawa ke Singapura, dijual di Singapura. Setelah dapat uang dolar Singapura baru dibayarkan dengan menunjukkan bon ini. Dan di belakangnya ada stempel yang cukup menarik ya. Dan uang ini sebetulnya sebuah memori yang sangat menarik dalam perjalanan negara ini dalam sistem moneter awal berdirinya republik yang sayang sekali tidak dicatat dalam sejarah. Anda mendapat dari mana ini bon 25 juta ini? Kalau ini saya mendapat dari tukang loak juga, tapi ini daerah sekitar Medan. Ya. Terus kita lihat juga ada koin-koin. Iya. Ini apa saja Pak Iwan, koin-koin? Iya, ini uang kebun namanya. Seperti ini, uang kebun. Ini banyak ditemukan di kolektor di Belanda, ya, uang kebun. Beberapa juga, tapi susah sekali saya mencarinya di Indonesia di beberapa kebun. Uang kebun ini sebuah uang yang hanya berlaku di kebun untuk menggaji para buruh kebun pada waktu itu. Dan seandainya orang di kebun itu bisa menabung uang cukup banyak dan dia melarikan diri dari sistem kebun, uang itu tidak berlaku di tempat lain. Jadi ini sebuah sistem moneter yang sangat menindas yang berlaku pada waktu itu di hampir semua kebun yang ada. Tahun berapa kira-kira Pak itu antara? Ini kalau kita lihat tahun-tahunnya, sini kan ada tahunnya. Dari tahun ada. Ini 1891 jadi. Iya, 1891 ada yang 1870. Padahal perkebunan itu baru mulai di Sumatera Utara sekitar 1863 ya. Kalau yang ini saya lihat juga ada uang PRRI Pak Iwan. Oh iya, itu pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia. Uang pemberontak kata orang ya, PRRI. Jadi uang ini memang pernah berlaku di Sumatera ya, dan ada banyak versi uang ini dibuat pada waktu itu. Ini salah satu uang yang hanya beredar di kalangan pemberontak. Jadi ini menunjukkan bahwa dulu PRRI itu memang eksis, bahkan perangkonya ada, cuman saya tidak bawa. Jadi perangko PRRI dan uang PRRI. Uang dan perangko ini pada masa itu merupakan simbol adanya negara. Apalagi orang bisa bertransaksi menggunakan uang ini. Dan perangko PRRI itu juga bisa dikirim ke luar negeri. Itu menandakan bahwa negara itu ada pada masa itu. Jadi ini merupakan perangko-perangko ini dan uang ini merupakan simbol penting dari suatu negara atau sumber sejarah yang jarang digunakan selama ini. Untuk menyimpan ini saya memang harus mengontrak rumah supaya ini tidak rusak, tidak hancur.